Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di dalam atau pada channel ini, Akib Channel. Pada hari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Badan Bahasa Kemendikdas menggelar atau melaksanakan kegiatan bengkel penulisan cerita pendek atau cerpen. Saya kira ini sesuatu yang yang menarik dan memang perlu diadakan untuk oleh Kantor Bahasa dan sebenarnya juga oleh Dinas Kebudayaan, Kantor Pustaka dan Arsip, termasuk Dinas Pendidikan di kabupaten kota, dimanapun di Indonesia ini, dalam rangka berkolaborasi dengan kantor bahasa atau balai bahasa di seluruh Indonesia. Karena memang kegiatan aktivitas tulis-menulis, khususnya mengarang cerita pendek, di tengah generasi kita, anak-anak muda kita, anak-anak kita memang semakin hari semakin suram. Karena itu memang perlu dibangkitkan kembali, perlu dimeriahkan kembali sehingga menjadi semarak kembali penulisan cerita pendek di tengah generasi muda kita, anak-anak kita, tingkat usia dini mulai dari SD, SMP, dan nanti berlanjut ke SLTA. Saya diberi tema Kantor Bahasa Riau untuk khusus membicarakan tentang penulisan cerita pendek berbahasa daerah, tunas bahasa ibu. Kita mulai dengan ini, sebenarnya ada dua topik yang dibicarakan. Kita akan bicarakan topik yang pertama, yaitu kearifan lokal Melayu dalam cerpen. Nah, adapun peserta yang diundang oleh Kantor Bahasa yang kegiatan ini dilaksanakan di Batam, itu adalah anak-anak perwakilan yang sudah dinilai sebagai yang terbaik di kabupaten kota, tingkat SD, SMP, didampingi oleh gurunya. Nah, materi itu sudah saya sampaikan dan tentu mudah-mudahan memberi pembacaan, pendengaran bagi siapa saja yang berminat, yang singgah di channel saya ini. Penulisan cerita pendek berbahasa daerah, tunas bahasa ibu. Kita dalam hal ini tentu mengacu kepada bahasa daerah Provinsi Kepulauan Riau atau bahasa daerah Kepulauan Riau, yaitu bahasa Melayu tinggi. Pertama, bahasa daerah Kepulauan Riau. Bahasa daerah Kepulauan Riau adalah bahasa Melayu tinggi dan bukan bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu tinggi adalah bahasa yang digunakan bukan hanya sebagai bahasa percakapan sehari-hari secara formal dalam pemerintahan yang semula dalam pemerintahan Kerajaan Melayu, yang antara lain Kerajaan Melayu Riau Lingga, Johor, dan Pahang, tetapi terkhusus dalam tulisan ilmu pengetahuan dan dalam pergaulan berinteraksi dan berdiplomasi antar bangsa di Nusantara. Adapun satu di antara pusat bahasa Melayu tinggi tersebut adalah Pulau Penyengat dan Daik Lingga. Saya ingin membacakan teks tulisan tentang bahasa Melayu ini, atau pelisanan dalam penjelasan ini menggunakan bahasa Melayu tinggi atau logat atau vokal ucapan bahasa Melayu tinggi. Yang kedua, aksara atau huruf bahasa Melayu Kepulauan Riau. Bahasa Melayu pada umumnya di Nusantara dan khususnya bahasa Melayu Riau Lingga, Johor dan Pahang semula memakai aksara Arab
yang disebut dengan Arab Melayu atau huruf pegon. Kemudian dalam tahun 1930-an, di samping menggunakan tulisan dengan aksara Arab Melayu, tetapi juga sudah mempergunakan aksara atau huruf Latin. Jadi para pengarang penulis di Riau, Kerajaan Riau Lingga, itu awal abad dalam tahun 1930-an itu sudah di samping menulis dalam teks aksara Arab Melayu juga ditulis bersama dengan ada huruf Latin. Nah, penulisan huruf Latin itu sudah dimulai sejak lama. Dalam poin berikutnya ada dalam penulisan suatu karangan dalam aksara Latin. Nah, dalam penulisan baik karya berupa syair, ilmu pengetahuan dan karangan lainnya menggunakan huruf Latin, tidak mengikuti pelafalan ataupun pengucapan sebagaimana dalam logat atau dialek bahasa Melayu yang dilisankan atau dalam percakapan. Maksudnya, tidaklah tulisan dilambangkan dengan huruf sebagaimana yang berbunyi ketika diucapkan atau dikatakan. Misalnya, kata kepada dalam ucapan adalah kepada, tapi dalam penulisannya kepada. Tetapi tetaplah ditulis kepada. Kata maka tidak ditulis maka, tetapi tetap ditulis maka. Kata apabila tidak ditulis apabila, tetapi tetap apabila. Kata berartinya tidak ditulis berartinya, tetapi ditulis berartinya. Kata sesungguhnya tidak ditulis sesungguhnya, tetapi ditulis sesungguhnya. Kata maka tidak ditulis maka, tetapi ditulis maka. Kata juga, kata bila, kata juga, kata bila, kata pula, kata jua, kata pura, kata terka, saya, siapa, itu tidak ditulis dengan vokal di ujungnya, huruf tetapi tetap ditulis dengan huruf A. Maka akan ditulis setupa, delima, permata, saja, sama, duka, binasa, nestapa, papa kedana, baca, pustaka. Dan ketika dilisankan, dibaca tulisan itu, maka dia menjadi permata, saja, sama, dusta, hina, binasa, nestapa, mutiara, kelapala, kelapa, dan sebagainya. Jadi, dalam teks penulisannya itu seperti Latin Indonesia, dan ketika dilapaskan, maka bisa berbunyi dalam lapas seperti saya ucapkan ini, menjadi dan bisa juga tetap dibaca dengan lapas atau vokal A itu. Jadi bahasa Melayu lisan itu ada dua. Ada yang memang seperti bahasa Indonesia hari ini, huruf A itu tidak ada huruf kemudian ada juga yang memang pakai Nah, saya mencoba membaca teks yang saya tulis untuk pembekalan penulisan bengkel cerpen ini. Teks tulis Latinnya tetap sebagaimana kaidah orang Melayu, bahasa Melayu ditulis. Tapi ketika dilapaskan, diucapkan, maka saya coba memakai ucapan bahasa Melayu tinggi. Meskipun ditulis sedemikian, tetapi pada lazimnya pula, ketika dalam pembacaan dibacakan, diucapkan, maka samalah dengan kelisanan atau sebagaimana percakapan, perbincangan dalam logat atau dialek bahasa Melayu lisan yang terutama dikenal dan berlangsung di Pulau Penyengat. Bahawa ketika membaca atau pembacaan, maka vokal atau suara yang keluar berbunyi terdengar dari seseorang yang sedang membaca adalah sama dengan lisan ucap bahasa atau percakapan Melayu tinggi dimaksud. Artinya, huruf A dalam tulisan tetapi dalam pembacaan atau ketika dibaca maka berbunyi bahawa
perbedaannya hanya terletak pada huruf A saja. A dan E. Ditulis A, dibaca E. Atau tetap dibaca A. Nah, selanjutnya poin orang pribumi Nusantara pertama menulis kamus bahasa. Ini perjalanan bahasa Melayu dalam perkembangan di Nusantara. Adapun orang pribumi pertama Nusantara Indonesia yang menulis kamus bahasa adalah Raja Ali Haji yang masa hidupnya tahun 1808 sampai 1873. Saya ulangi, 1808 sampai 1873. Berasal dari Pulau Penyengat yang waktu itu dalam kerajaan Riau Lingga. Artinya kerajaan Riau Lingga adalah sebuah kerajaan yang menerusi atau pecahan dari kerajaan Riau Johor, Pahang, dan Lingga. Nah, kerajaan Riau Johor, Pahang, dan Lingga itu berdiri sejak 1873 sampai tahun 1812 ketika Sultan Mahmud Riayat Shah meninggal atau wafat. Kemudian diganti oleh putranya Sultan Abdul Rahman kemudian di Banu di Riau sekarang, di Pulau Riau, kemudian Sultan Husin di Singapura. Maka kerajaan Riau itu, Riau Johor Lingga itu menjadi kerajaan Riau Lingga. Nah, kerajaan Riau Lingga itu sendiri persis wilayahnya Kepulauan Riau hari ini. Nah, itu berdiri sampai tahun 1913 ketika dihapus sepihak oleh Belanda. Kita lanjut. Saya ulangi bahwa kerajaan berasal dari Penyengat, kerajaan Riau Lingga, yang wilayahnya antara lain adalah seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Segantang Lada, sehingga dewasa ini. Kamus bahasa yang ditulis Raja Ali Haji adalah Kamus Bahasa Melayu Tinggi. Yang pertama, Kitab Pengetahuan Bahasa dengan aksara Arab Melayu yang siap ditulis oleh beliau tahun 1858. Kemudian terbit tahun 1929. Kemudian Bustanul Katibin dengan aksara Arab Melayu siap ditulis tahun 1857 dan terbit tahun 1857. Kedua kitab dan kamus tersebut dipergunakan di berbagai sekolah di wilayah Kerajaan Melayu Riau Lingga dan wilayah di Nusantara. Atas jasanya itu, maka pada tahun 2004 Presiden Republik Indonesia mengangkat Raja Ali Haji menjadi pahlawan nasional bahasa Indonesia. Orang selalu menyebut juga Raja Ali Haji itu adalah bapak bahasa Melayu. Dalam keputusan presiden itu disebutkan bahwa atas jasa-jasa Raja Ali Haji melakukan pemurnian bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia, maka beliau diangkat menjadi pahlawan nasional bahasa Indonesia. Kita lanjut kepada penulisan cerita pendek. Apa ianya cerita pendek? Apa sebenarnya cerita pendek? Cerita pendek, cerpen adalah bagian dari karya sastra yang termasuk dalam kelompok prosa. Cerpen mengisahkan hal ehwal hanya sesingkat mungkin dan atau sekedar bagian dari banyaknya bagian berbagai sisi hidup dan kehidupan manusia. Cerpen juga dapat mengangkat persoalan di mana pengarangnya berada dan menulis karangannya dalam bentuk yang menarik, unik, bernilai seni, dan sama sekali bukan sebagai jamaknya sebuah karya reportase atau laporan jurnalistik. Jika dalam cerpen termuat rangkaian nasib seseorang yang sekedarnya tidak
keseluruhan hidupnya memang demikianlah azalinya. Kemudian pula, seandainya dalam cerpen terdapat serangkaian kisah yang seolah-olah benar, terjadi, masuk akal, itu pun bukan sebagai fakta, melainkan hanyalah fiksi belaka. Bila terlihat seolah terjadi, itu karena cerpen berkait erat dengan manusia dan lingkungannya. Kemudian kita lanjut dengan tajuk kearifan atau khazanah lokal Melayu dalam cerpen. Kearifan lokal sebagaimana dipahami secara umum adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan dan strategi kehidupan yang dimiliki dan dipraktikkan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal merupakan hasil dari adaptasi berkelanjutan masyarakat terhadap lingkungan alam di mana mereka tinggal. Kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, aturan-aturan khusus. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dengan demikian, maka kita mencoba bahwa kearifan lokal Melayu yang dapat dijadikan tolok peramuan cerita pendek antara lain. Pertama, khazanah bahasa Melayu. Penulisan cerpen sedapat-dapat mungkin memakai, menggunakan, mengambil dan mengangkat lagi kata-kata bahasa Melayu Kepulauan Riau yang sudah jarang digunakan orang dalam pembicaraan resmi atau formal ataupun sehari-hari. Dengan catatan, kata-kata tersebut mestilah yang bukan berarti, bermakna atau bermaksud secara tunggal, melainkan mempunyai beragam atau banyak. Misalnya kata sanggam yang bermakna beragam, luar biasa, hebat sekali, sungguh luar biasa, sulit ditandingi, lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Demikian mencolok. Itu kata sanggam. Maka kita coba pakai dalam penulisan cerita pendek. Berkaitan dengan khazanah bahasa Melayu, ini ada pula yang disebut dengan petah Melayu, yakni berkaitan dengan gaya bahasa, kekhasan penuturan dan adanya rasa bahasa Melayu di dalam serangkaian kalimat penulisan cerita pendek. Penulisan dilakukan seolah-olah terjalin sebagaimana penuturan sebuah cerita rakyat atau dongeng. Untuk mendapatkan kata-kata bahasa Melayu dimaksudkan ini, maka tidak ada salahnya kita melihat kamus bahasa Melayu atau kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu. Kita cari atau dapat kata-kata yang sudah langka dan jarang dipakai orang dalam percakapan dan tulisan. 2. Dari sastra lisan. Jadi khazanah itu dari sastra lisan, tradisi lisan, ungkapan-ungkapan Melayu, seumpama serapa, jampi, tawar-tawar, mantra, ungkapan tradisional, ungkapan bijak, pantun, ataupun nyanyian rakyat. Dalam kaitan ini, bisa saja yang kita ambil itu kata-katanya, ataupun kalimat-kalimat atau ungkapannya yang kita masukkan dalam tulisan cerpen, dapat dipakai dalam narasi, penceritaan sebuah cerpen ataupun dalam percakapan atau dialognya para pelaku dalam sebuah cerpen. Kemudian khazanah itu juga dari adat istiadat, adab, budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Misalnya bagaimana adat dan adab pergaulan antar manusia, yang anak dengan orang tua atau sebaliknya, yang tua dengan anak-anak, adat dan adab terhadap sesama manusia dalam pergaulan masyarakat di tengah kehidupan orang Melayu Kepulauan Riau.
Contoh ketika anak-anak melewati orang tua, maka dia akan lewat dengan membungkukkan badannya, membungkukkan badannya sambil tangannya sebelah kanan lurus ke depan, bungkuk begini, kemudian dan tangan kirinya didekapkan di dada. Ketika dalam suatu majelis, maka duduk pada tempatnya yang sesuai adat dan adab, bahawa yang tua-tua, tokoh-tokoh, datuk-datuk, pemimpin didudukkan di bagian depan dan seterusnya di belakang. Ada pemuda, remaja dan anak-anak dan begitu juga kaum perempuan. Kalau duduk pada posisi bersela di tikar atau lapik, maka tidak akan ada duduk dengan kaki atau bentuk model lain selain bersela bagi yang laki-laki dan bersimpuh bagi yang perempuan. Tidak akan ada duduk berdiri lutut, selonjor, dan apalagi baring, mengangkang, menyanggung, atau tepesong kaki dan lain-lain. Tidak akan ada. Karena itu tidak kurang adat dan kurang beradab. Dalam perkataan ataupun ucapan penuh kesopanan dan penghormatan yang senantiasa pula dimulakan dengan salam, memuji Allah, berselawat dan mengucapkan hormat kepada hadirin, serta berpantun baik pada permulaan dalam percakapan ataupun akhir percakapan. Dengan demikian, tetap dapat dikatakan menjaga adat dan beradab. Bagaimana pula dalam adat nikah kahwin, upacara-upacara dan kepercayaan-kepercayaan. Semua dapat diambil dan dimanfaatkan menjadi bagian cerpen yang kita tulis, yang disajikan sehingga menjadi unik, indah dan menarik. Punya daya pukau dan orisinalitas dan terjauh dari plagiasi karya siapapun. Karya kita menjadi berciri khas, beridentitas, dan tentu berkualitas. Lalu dapat diangkat pula dari kebiasaan-kebiasaan kehidupan orang Melayu. Ini menyangkut keterampilan dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan secara kolektif kebersamaan. Misalnya kebiasaan dalam melakoni pekerjaan, kebiasaan membuat, menciptakan atau menghasilkan sesuatu alat atau perkakas bagi kehidupan dan kemajuan manusia. Dalam kaitan ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh orang Melayu pada masa lampau dan sehingga pertumbuh kembangannya dewasa ini. Misalnya teknologi menangkap ikan, transportasi, sarana dan prasarana umum berupa bangunan-bangunan yang disebut pondok, balai ataupun rumah. Seperti itu. Yang ada juga ada istana, ada macam-macam itu. Empat, khazanah itu bisa kita ambil, khazanah Melayu itu bisa diambil dari simbol-simbol atau penanda dalam kehidupan orang Melayu. Dalam hal ini bagaimana simbol-simbol itu berkaitan dengan adat istiadat, adanya daun sirih, tepak sirih, pinang tua, gambir, kapur, jembut, kacip, dan gubi. Kemudian bunga manggar, tabir berwarna-warni, warna Melayu, pernak-pernik pakaian, tanjak, sunting, keris, kain samping, tudung mantu, selendang, dan cara berpakaian. Berkaitan dengan bangunan yang antara lain disebutkan ada lubang angin, ada selasar, ada pagu, ada papan ayun, ada tapak rumah, ada penunjuk langit, ada les pelang, lebah bergayut, pucuk rebung atau pucuk paku atau pakis, gulung pucuk resam, rumah sambik, rumah luar, rumah dapur, dan para. Jadi seperti itu. Kemudian khazanah Melayu itu atau kearifan lokal Melayu itu dapat diambil dari kesenian dan permainan rakyat. Beragam juga kesenian dan permainan rakyat dalam kehidupan orang Melayu. Kesenian zapin, haderah, beredah, berzanji, boria, wayang Cina, joget, tari, seni pertunjukan mendu, seni pertunjukan makyong, bangsawan, lalang buana, celote, melucu, mendongeng, nyanyian atau lagu, dondang-dondang, ladon-ladonan, tingkah alu, main atau pangkat gasing, gendang,
tingkah beduk, berbalah pantun, bersyair, bergurindam, jongkate, main simbang, layang-layang, getah stek atau ketapel, meriam bulu, main kelas, main canai, main congkak, main senap atau sembunyi, main pen atau kejar-kejaran, tembak letup, tiup sumpit, tarik tali atau tambang, dan sebagainya. Bermacam-macam permainan yang pasti ada di dalam masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Dan ini juga menyebar. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau itu juga pada lazimnya itu ada kekhasan pula, misalnya masyarakat Melayu Natuna, masyarakat Melayu Anambas, masyarakat Melayu Lingga, Daik Lingga, masyarakat Melayu Karimun, masyarakat Melayu Bintan, masyarakat Melayu Tanjung Pinang, masyarakat Melayu Batam. Itu ada kekhasan dan keunikan masing-masing permainan rakyatnya itu. Kemudian kearifan lokal atau kekhasan khazanah Melayu itu untuk dimasukkan ke dalam, diambil menjadi peramuan bahan cerita pendek, ada pula dapat diambil dari nama-nama daerah, nama tempat, nama kawasan atau alam luas dan lainnya. Kemudian dapat diambil nama-nama atau tokoh atau sosok terkenal dan heroik dalam perjuangan kehidupan dan pemerintahan orang Melayu. Kemudian dapat diambil pula dari kisah-kisah peristiwa-peristiwa bersejarah dalam perannya orang Melayu, baik berkaitan dengan pemerintahan, keagamaan, maupun kemasyarakatan. Banyak. Kemudian dapat pula diambil dari khazanah makanan atau kuliner dan pakaian atau busana ala Melayu Kepulauan Riau. Misalnya kuliner itu ada gonggong, ada jenis-jenis kerang, kemudian ada nasi lemak, nasi dagang, ada putu mayang, ada drum-drum, ada roti gelang, ada roti rendang, roti rendang, GH, rendang. Ada lempar, ada minuman air dohot, ada mie lendir, ada mie terempak, ada lempuk durian, ada ketabal, tiping mandu, sagu butir, pedak pasik, pedak bilis, kemudian ada cencalo. Jadi macam-macam kuliner. Ada otak-otak, kemudian apa lagi? Otak-otak, ada bingke, ada buah Melaka. Jadi banyak sekali. Begitu juga dengan pakaian, busana orang Melayu. Bisa lain baju kurung itu. Juga orang Melayu punya baju kebaya dan lain-lain. Kemudian dari khazanah mitos, legenda, atau kesakralan bertuah atau sakti dalam masyarakat Melayu. Banyak sekali. Di setiap daerah punya mitos, punya legenda, punya kisah-kisah sakti, kisah-kisah sakral. Dan 11, saya beri nomor sampai 11, bisa diambil pula dari kejadian-kejadian konyol. Konyol, ya, yang pura-pura bodoh salah kata orang ya. Kemudian atau lucu-lucu, lawakan-lawakan, sesuatu yang membuat orang tertawa, terbahak-bahak, tergelak tawa. Itu banyak di tengah masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, kearifan atau khazanah lokal Melayu dalam cerita pendek di Kepulauan Riau. Artinya apa-apa yang saya kemukakan tadi itu dapat dirangkum, dimasukkan menjadi pengindah, membancuh moleknya cerita pendek dalam khazanah bahasa Melayu Kepulauan Riau. Saya pikir itu, mudah-mudahan ini ada manfaat dan faedahnya, dan dapat dipetik jika ada ilmunya, ada kegunaannya untuk bagi kita menulis cerita pendek, baik bagi anak-anak, para guru, dan siapa saja yang berminat menulis cerita. Dan asal diketahui bahawa
para cerpenis di Kepulauan Riau itu tidak habis 5 jari nama penulisnya. Jadi saya tidak mau menyebut nama gitu, tapi penulis cerita pendek di Pulau Riau itu sampai hari ini tidak muncul sebagaimana penulis cerita pendek di daerah lain di Nusantara atau di Indonesia. Di Kepri penulis puisi puluhan orang, lumayan puluhan orang, tapi penulis cerita pendek itu sangat terbatas dan mungkin hanya ada 3 atau sampai 5 orang lah. Itu pun karyanya tidak banyak. Begitu juga menulis novel gitu. Novel juga di Kepri tidak banyak orang menulis novel gitu. Jadi terakhir ini satu nama yang sangat menggila menulis novel, terutama menulis novel sejarah berkaitan dengan sejarah Melayu, yaitu Rida Kaliamsi atau Datuk Sri Lela Budaya Haji Rida Kaliamsi. Sebagian itu, terima kasih. Mohon maaf. Bila taufik hidayah, selamat mengikuti apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.